berapa persen yang di London? 100% kah? 100%. Bener-bener nggak ada ngecit-ngecit di Jakarta, pura-pura di kamar padahal di studio. Dan yang menariknya lagi, kayaknya London yang diportray di film Jejelep ini kayak London versi Akam sih gitu. Kenapa sih? Ayo dong dibiasain Jejelep. Gue sih dengan senang hati. Ntar Angga tiba-tiba mencak-mencak. Kenapa bilang gue lo gituin? Gimana cara ngebangun chemistry-nya antara kalian bertiga tuh? Kita diberi Suruh ngapain? waktu untuk stay di Notting Hill selama seminggu. Oh, wow. Untuk merasakan vibe-vibe London dan menjadi orang lokal. Terima kasih Visinema. Menarik sekali. Yoi. Sorry banget bro. Sorry banget bro. Yang satu nggak bisa jawab pertanyaan, yang satu nerima telepon. Promo apa ini? Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan para pemain dari Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Iya. Alias Jejelep. Jadi resminya Jejelep ya? Resmi dari Sheila Dara. Jejelep. Oke, Jejelep aka NKCTHI 2. Iya, sampai sekarang masih berapa banyak yang ngomongnya NKTCHI? Banyak ya? Kayaknya masih banyak banget deh. Emang T sama C-nya tuh agak posisinya mudah ketuker. Dan ini beneran Jejelep bilangnya kalian? Sebenarnya JJJLP. Jalan Yang-nya enggak. Oh, yang-nya enggak di. Karena yang kan huruf kecil. Jadi di ignore aja. Kita skip JJJLP. Itu resminya. Iya, tapi kan susah. Jadi mendingan kayak susah NKCTHI. Mungkin butuh waktu kali ya. Tapi enakan Jejelep kan? Jejelep. Mulai sekarang Jejelep. Kita kedatangan cast dari Jejelep yaitu Sheila Dara dan Lutesha. Syutingnya jauh ini ya di London. Gimana sih rasanya syuting kayak gitu tuh, kayak apa hal paling membedakan syuting di luar negeri dengan syuting di Indonesia? Agak susah pesan makan nih kayaknya. Oh enggak, bener. Nggak bisa GoFood ya? Nggak bisa. Iya juga. Uber Eats. So, kalau di sana Uber Eats bisa. Bisa. Oh berarti jawaban lo tadi nggak valid. Cari Tapi yang lain. pilihannya lebih sedikit. Itu aja ya. Apalagi ya? Shallow sekali. Oh iya benar-benar. Tapi kan kostum kalian aman dong, maksudnya kalian berkostum sesuai cuaca kan? Ya untungnya kita setnya nggak summer ya. Iya. Kalau summer pakai baju layer gitu nangis. Tapi ini nggak sih kayak kerja kan pasti sebagian krunya kru sana kan? Gimana tuh? Lebih apa kalau ketemu kru sana gitu? Oh mereka itu punya jam kerja yang udah set, udah fix 12 jam ya? 12 jam. Jam kerjanya lebih saklek. Enak dong di kaliannya juga. Ya. Nggak enak di produser tuh. Bener ya. Paling yang punya Angga Mancim ya kan? Mancim sih kasihan. Iya. Mancim, Tersi Evaranti, produser dari Visinema. Hai Cim. Jadi kalau di sana tuh ketat ya. Maksudnya mereka tuh saklek gitu ya. Kalau jam kerja segini ya segini gitu. Misalnya pernah ngalamin nggak lagi tengah-tengah syuting jam kerja mereka habis terus mereka ya udah sorry ya kita harus cabut gitu. Iya. Oh sampai waktu di tempatnya Jem sama Aurora itu kan karena memang harus 12 jam, jadi kita sempat agak karena waktu itu si set itu emang cuma bisa dipakai hari itu aja. Jadi mau nggak mau harus selesai hari itu juga. Jadi ada momen-momen di mana rada-rada gimana nih kita lanjut atau enggak karena udah mau lebih dari 12 jam gitu. Tapi akhirnya beberapa dari mereka pulang karena ya memang udah 12 jam. Udah selesai kerjanya, sorry ya teman-teman. Ya. Tapi memang harus gitu. Apa kita perlu memperlakukan itu ya di Indonesia ya? Sorry ya teman-teman ya. Thank you ya udah 12 jam. Thank you ya udah 12 jam nih. Bye. Susah ya kalau di kita. Susah, persahabatan, kekeluargaan gitu. Iya, di kita tuh kekeluargaannya lebih kencang daripada profesionalisme ya. Iya. Tapi menarik sih. Jam kerja 12 jam tuh jadinya kita waktu tidurnya tuh juga proper. Iya. Apalagi kru yang harus standby dari pagi dan segala macam ya. Gua lihat trailernya, menurut gua trailernya
secara dari segala sisi ya menurut gue trailernya sangat-sangat top notch lah mungkin ya. Maksudnya visualnya asik, ensemble-nya menarik, artnya menurut gue Dita gila saya lu penyalin cahaya kan, Dita Gambiro kan. Maksudnya ngelihat set-set kalian tuh terlihat penuh dan terlihat seperti that's the thing menurut gue salah satu challenge paling berat di film tuh gimana ngedress up sebuah rumah sehingga rumah atau apartemen ya for that matter yang tampak memang ditinggalin gitu. Bener banget. Jadi di yang trailer kalian tuh kayak ini rumah tuh kayak beneran kayak ditinggalin gitu. Personal banget ya. Iya gitu. Itu hal-hal yang menurut gue asik banget. Trailer asik banget. Konfliknya juga jelas ya tentang Aurora ini maunya apa anak ini ya udah dikasih ke luar negeri. Terus coba diceritain dulu sedikit sama teman-teman apa sih sebenarnya buat sinopsis pendeknya aja lah kelanjutan dari nanti kita cerita tentang hari ini nih apa? Film ini ceritanya apa? Jadi kalau di film pertama kan kita ngelihat di akhir film Aurora tuh akhirnya berhasil keluar dari rumah untuk bisa kuliah di London. Nah tapi ternyata setelah hampir 2 tahun di London tiba-tiba menjelang kelulusannya Aurora 2 bulan tidak bisa dihubungi oleh keluarganya di Jakarta. Ghosting keluarga. Level. Apa itu ghosting pacar dan gebetan? Jadi ini H+2 tahun dari nanti kita cerita tentang hari ini. Oke, tiba-tiba ceritakan di sana Aurora 2 bulan ngilang tanpa kabar. 2 bulan ngilang tanpa kabar. Akhirnya karena keluarga di Jakarta cemas, diutuslah Mas Angkasa dan Awan untuk mencari Aurora di London. Kenapa nih anak nih nggak bisa dihubungin? Itu premisnya ya. Premisnya seperti selengkapnya udah nanti nonton aja. Tayang di bioskop mulai hari ini guys. Saksikan JJJLP. Jadi dari awal tuh memang lokasinya ya memang karena udah di setup di film pertama maka memang harus London ya. Dan ini berapa persen yang di London? 100% kah? 100%. Bener-bener nggak ada ngecit-ngecit di Jakarta, pura-pura di kamar padahal di studio, di kantor Visinema, di studio di Ceger apa di mana gitu nggak ada ya? 100% di London. Semuanya di London, otentik ya. Lumayan ya, itu kayak dan yang menariknya lagi kayaknya London yang diportray di film Jejelep ini kayak London versi Akamsi gitu. Kenapa sih? Ayo dong dibiasain Jejelep. Gue sih dengan senang hati. Ntar Angga tiba-tiba mencak-mencak kenapa bilang gue lo gituin. Lebih catchy loh, lebih viralable. Iya loh Mas Angga. Gimana publicist oke nggak nih jangan Jejelep? Ragu mereka juga belum minta approval Angga. Terus kenapa lebih kayak Akamsi maksudnya exploring the other side yang nggak biasanya di film-film nggak dieksplor gitu ya? Biasanya kan kalau mungkin kita lihat London di media atau film lainnya sisi-sisi yang lebih turisti gitu ya. Yeah, of course. Ini kayaknya lebih portraying working class-nya di London karena kan kayak Jerome dia berperan sebagai Kit itu dia working 2 jobs ya. Dia jadi kurir makanan. Kurir makanan. Terus dia juga kerja di tempat pembuat sepatu. Ute kerja 3 pekerjaan, hairdresser, supplier thrift store sama nanny. I see. Terus jadi yang diportray kayak daerah yang Bronx dan lumayan artsy. Tapi di Central London atau di pinggirannya? Di pinggiran. Agak east ya kayaknya mostly. Iya, agak east. Hackney Wick. Oh, Hackney Wick. Ya. Gue pernah ke Hackney Wick karena gue pernah punya temen di sana dan ada graffiti gitu-gitu ya kan. Karakter yang diperanin Lutetia namanya Honey. Dia kalau si Kit itu Jerome dia orang Thailand ceritanya. Thailand campur Jerman. Thailand campur Jerman. Kalau Honey orang mana di sini? Indonesia. Tapi udah menetap di London selama 5 tahun. Kenapa namanya Honey? Nama asli Ani Suryani. Mind blowing ya, Ani Suryani. Itu menarik loh sih. Itu bikinan lu sendiri apa gimana sih? Enggak di skrip. Emang cerita nama asli Ani Suryani. Ani Suryani. Tapi biar agak bule dikit Hani. Jadi Hani itu stage name. H-O-N-E-Y. Honey, madu.
Oke, Hani. Ketawa sih. Jadi Hani Surhani ya. Kalau lo berperan sebagai temennya dia, sahabatnya selama kenal gara-gara kuliah atau gara-gara kerja bareng ceritanya kalian. Randomly ketemu aja lah sih. Ketemu and then make friends. Terus nemenin dia. Kalau si Kit yang Jerome tadi, dia flatmate gue. Flatmate lo. Satu lagi Ganindra Bimo sebagai Jem. Dia orang mana tuh? Dia orang Indo juga. Kenapa namanya Jem? But. Lo pengen banget gak sih gitu? Enggak, gue enggak. Lu aja, gue sih enggak. Kalau jorok jangan ngajak-ngajak dong. Gue enggak ke situ mikirnya gue. Bisa jempol. Bisa jam. Apa? Coba. Sele, jam. Tapi dia orang Indonesia ya? Dia orang Indonesia. Sebagai apa tuh si Bimo? Jadi, love interest? Love interestnya Aurora. Okay. Jadi Jerome lagi. Jadi Jem ini, dia ini ceritanya orang Indo yang juga kuliah di Royal College of Art. Tapi udah jadi seniornya Aurora, udah lulus. Jadi kita ketemu ketika dia ceritanya datang ke kampus sebagai ini loh alumni kita nih, dulunya mahasiswa teladan. Oke. Jadi alasan lu ngilang itu belum boleh diceritain di sini ya? Atau boleh sedikit-sedikit? Udah boleh belum ya? Ada di trailer nggak sih? Ada sih, tapi kayak ya beginilah kalau promo dengan Sheila Dara ya. Saya sih sudah pengalaman ya, udah 2 film sama Sheila Dara ya. Kalau promo ya begini emang. Menurut aku sih udah harus dimaklumi. Biar ini kan kalian ceritanya berempat nih kayak berteman semua empat-empatnya kan? Maksudnya cowok lo juga berteman sama Hani sama Kit juga nggak? Atau lo doang? Sebenarnya yang temenan banget tuh cuma kita bertiga. Oke. Mungkin lo kayak ketemu sekali-sekali doang gitu kali ya? Sama si Jem itu. Terus gimana cara ngebangun chemistry-nya antara kalian bertiga tuh? Hani, Kit, sama... Oh, kita diberi waktu untuk stay di Notting Hill selama seminggu. Untuk merasakan vibe-vibe London dan menjadi orang lokal. Terima kasih Visinema. Menarik sekali. Menarik sekali. 1 minggu ya? 1 minggu. Iya, jadi kita... potong honor nggak itu? Enggak ya? Jangan dong. Langsung kayak... Jadi kita berempat berangkatnya lebih dulu dibandingkan Awan sama Angkasa. I see. Kita nginep dulu berempat satu rumah, ngenal satu sama lain karena kita di Jakarta nggak ada sempat. Belum pernah seproject sama sekali. Kita belum pernah. Aku sama Bimo udah pernah. Aku sama Jerome udah pernah. Oke. Tapi aku sama Jerome Lutesha belum pernah. Gitu. Jadi kita dan di Jakarta tuh nggak ada proses reading sama sekali kan. Oke. Jadi akhirnya satu-satunya kesempatan untuk bonding itu adalah seminggu pertama di London itu. I see. Tapi seminggu itu kalian habiskan hanya dengan bonding atau beneran akhirnya reading juga buat kalian sih? Ada reading juga. Iya tapi nggak sama jawabannya ya. Nggak sama jawabannya. Table itu, dining table itu reading kok. Bener. Iya kita nggak jalan-jalan doang reading. Emang Angga sempat cerita film ini dia approach-nya agak lebih dari mulai konsep prep sampai bahkan sampai ke konsep editing ya. Maksudnya sesuatu yang lebih kacau, lebih disjointed, lebih ini kayak itu memang sesuatu yang kalau ngefeknya ke kalian gimana ya? Maksudnya kan biasanya reading drama ya, terutama reading kan mateng gitu. Ini pengen lebih organik, pengen lebih itu gimana rasanya? Susah gak sih? Gimana lu Tasya? Kalau gue sih, kan gue anaknya lumayan skrip banget ya, harus nganalisa skrip bla 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 gitu. Di sini gue belajar untuk enjoy the moment, be present kayak ya here and now gitu. Jadi kayak lebih ke kayak film ini ya, film Soul. Itu kan message-nya enjoy the moment. Never mind ya terus. Terus ya udah acting aja, sengalirnya. Ngalir ya. Iya, akhirnya jadi lebih responsif sama lawan main dan reaksi lebih natural. Lokasi gitu. Kayak gitu-gitunya sih. Improv ya banyak nggak? Banyak improvisasi nggak? Lumayan ya, karena Mas Angga tuh emang niatnya dia bikin film ini tuh kayak automatic art gitu, jadi nggak deliberate. Wow, nggak random. Apa itu automatic art? Kalau automatic art itu apa? Biasanya partnya Ganindra Bimo nih yang menjelaskan nih.
itu persneling saya ngerti. Kalau automatic art itu apa kira-kira Sheila Dara Aisyah? Mengutip Ganindra Bimo dan Mas Angga Sasongko, jadi automatic art itu adalah not deliberate, not random, tapi something in between gitu. Jadi kita nggak, tentu saja prepsnya tetap ada, kita tetap walaupun proses readingnya tuh dikit banget, cuma 2-3 kali, tapi sebenarnya kita tetap diskusi, karakternya seperti apa, kira-kira relasinya kayak gimana gitu. Jadi secara karakternya kita udah tahu apa aja yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh kita gitu. Cuma memang tidak nggak ngikutin skrip banget gitu. Dan nggak latihan scene-nya gitu, tapi pemahaman tentang karakternya sendiri itu didiskusikan banget. Nggak terlalu latihan sini lu deja vu keramat apa bagaimana ini? Gue kasih interview di keramat udah, ini gimana proses persiapannya? Wow, agak beda ya ternyata itu mempersiapkan lo untuk ini. Itu dia. Iya, jadi lo sini kumpul gue ajarin kali. Sini. Get around kids, let me teach you bagaimana caranya reading tanpa reading scene ya. Gue kasih tahu caranya. Kita udah pernah nih di hutan lagi waktu itu, bukan di London ya. Ini kan film kalau dilihat dari yang pertama cukup dramanya cukup heavy gitu. Di sini juga nggak sih? Maksudnya bobot drama itu masih, atau karena banyak tentang friendship-nya adalah momen-momen komedinya, atau enggak? You would expect gitu film yang sangat mengikat emosi banget gitu, gimana? Kayaknya lebih tetap salah satu persamaannya sama film NKCTHI memang tetap drama heavy sih. Kayaknya enggak. Tapi ada heartwarming friendship ada juga. Mungkin jadi enggak komedi tapi tetap heartwarming aja sih. Memang nggak ada ruangnya, maksudnya dari skrip pun memang nggak ada ruang-ruang kalian. Maksudnya kan kalian nongkrong berempat, ada bercanda-bercanda apa segala, enggak ya? Aku nggak lucu. Gue nggak bilang lu lucu, gue cuma nanya maksudnya secara konsep. Kenapa nggak klaim nggak lucu? Secara konsep. Berarti ya memang menjaga ciri warna atau rasa yang ada di film sebelumnya ya. Maksudnya seperti hal yang KCTHI ini memang sangat menguatkan di sisi aspek emosional penonton, sisi dramatisnya gitu ya. Iya kan? Iya. Kenapa ragu? Kenapa ragu sih? Rachel Amanda, Ganindra Bimo datanglah. Komposisi promonya salah, namanya di antara mereka harus salah satu, harus ada Manda atau Bimo ya. Kita tuh biasanya ada satu yang jagain. Iya. Kita berdua kelulus. Iya, jadi publicist tolong ya di note ya. Emang hari ini harusnya ada satu lagi sih tadinya ya, cuman karena lagi tidak sehat. Tapi sebenarnya satu lagi itu juga kurang membantu. Sama aja. Oh ya udah. Mendingan 2 orang kelulus daripada 3 orang kelulus ya. Kalian tahu apa tentang soundtracknya? Gue mau nanyain soundtrack tapi gue nggak tahu kalian seberapa involved di penciptaan soundtracknya. Mungkin sempat sebagai seorang artis rekaman Anda terlibat apa di soundtrack sebagai salah satu pengisi soundtrack Cek Toko Sebelah 2. Asik, kenapa ke situ larinya. Tapi gimana? Ini nggak ikutan sempat denger lagunya dari awal atau sempat terlibat di proses penciptaan? Apalagi kan lo sama Yura deket gitu. Kalau proses penciptaan lagunya sih enggak, cuma aku sempat denger dari masih demo, dari musiknya belum jadi. Yang mana yang Jalan Pulang? Yang Jalan Pulang. Betul. Jalan Pulang, ya. Gue kira nih salah riset nih, udah mau gue sentil, bener lu yang salah ternyata. Yura Yunita. Iya memang aku yang selalu salah. Jalan Pulang, judulnya Jalan Pulang. Judulnya Jalan Pulang. Jadi aku sempat dengar pas demonya dan kayaknya selain Mas Angga dan tim, aku salah satu yang pertama kali dengar versi fullnya karena saya punya orang dalam di situ, Dono Maula. Iya, kebetulan partner Anda berduet itu suaminya Yura ya. Iya betul, jadi dapat bocoran. Oke. Tapi katanya kalau ngelihat di kreditsnya, salah satu yang bikin liriknya itu Cecel juga. Marcel FP ikutan bikin bikin lirik untuk Jalan Pulang. Oke. Jadi selain menulis bukunya juga membantu menciptakan liriknya ya. Iya. Ada satu lagi ya soundtracknya ya? Ada Kang Arman. Ya? Rerata. Rerata itu maksudnya rata-rata? Enggak. Nah, kita udah panggil Kang Arman di sini. Kang Arman. Jadi ada 2 soundtrack ya? Ada 2 soundtrack. Kok lu nggak ngisi soundtrack?
kurang bagus suaranya. Suara lu tuh bagus loh. Thank you. Makanya ada di CTS kan? Sorry banget bro. Bro. Sorry banget bro. Panik. Yang satu nggak bisa jawab pertanyaan, yang satu nerima telepon, promo apa ini? Terima kasih udah ngasih materi teaser ya. Terima kasih udah ngasih materi teaser buat produser gue. Kita teaser kita selalu mencari momen-momen yang absurd. Seperti barusan ini. Iya, terima kasih. Sempet syuting klip di sana nggak sih? Biasanya kan kalau shoot film, kadang-kadang klipnya juga suka syuting di sana. Kalau gitu. Kang Arman iya. Jadi waktu kita sambil syuting, dia juga kebetulan emang lagi ada di London waktu itu. Oh, karena anaknya kuliah di sana. Anaknya juga ada di video klipnya. I see. Emang udah rilis video klipnya? Udah. Oh, I see. Gue yang belum nonton berarti. Udah tayang ya video klipnya di YouTube udah ya? Tayang. Udah Rata. Video klipnya Jalan Pulang? Udah juga? Sebenarnya, nah tapi karena waktu itu kita belum rilis trailer, belum rilis teaser, jadi yang masuk di video klipnya itu lebih banyak interview perspektif orang-orang yang merantau. I see. Oke. Dan itu mencari narsumnya orang-orang yang merantau di sana? Iya, yang beneran udah lama di sana, ada yang udah 10 tahun, ada yang udah 15 tahun. Jadi berarti lagu Jalan Pulang ini tentang kerinduan rumah, tentang apa sih lagunya? Jalan Pulang ini sebenarnya lagu ini ditulis setelah baca skripnya. I see. Jadi ini gue rada-rada so tau ya. Gak apa-apa dong. Aku bukan Yura Yunita. Kan ordal, nggak apa-apa ordal. Jadi mungkin sedikit banyak mirroring perjalanan Aurora juga di London. Struggle-nya dia, kadang-kadang udah capek jalan, tapi makanya ada lirik teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang lama menahan beban gitu. Jadi mungkin lebih berusaha memotivasi para perantau. Tapi sebenarnya kalau denger lagunya sih harusnya relevan bukan cuma buat orang yang merantau ke luar negeri ya. Maksudnya kan di Jakarta aja kayak berapa banyak yang merantau gitu. Benar. Dan juga mungkin buat orang-orang yang masih nyari definisi rumah buat mereka tuh apa. Berarti memang film ini tuh mungkin akan setelah lo ngejalanin dan udah lihat hasilnya? Aku udah. Lo belum? Oke. Setelah ngeliat hasilnya, gimana kira-kira? Apakah akan berbicara banyak kepada para perantau, kepada para anak tengah, bagaimana? Setelah menonton hasilnya? Kalau buat aku, mungkin ini bakal banyak yang merasakan hal yang sama kalau memang udah lama jauh dari rumah, atau mungkin di rumah tapi ngerasa nggak ada di rumah. Di rumah tapi ngerasa nggak ada di rumah tuh gimana? Jadi kayak Aurora. Ketika dia udah di rumah dia di rumah saya. Bapaknya ngasih tanggung jawab ke angkasa, orang tuanya ngasih perhatiannya ke Awa. Jadi aku aku gone. Iya. Aku tidak bilang. Iya. Dan itu kan maksudnya itu yang menjadi salah satu hal kenapa NKCTHI begitu menarik ya. Maksudnya lo mewakili perasaan banyak anak tengah di luar sana gitu yang atas dikasih beban tanggung jawab, yang bawah dikasih banyak perhatian, yang tengah kayak invisible gitu kan. Iya. Kadang syuting kayak gitu tuh nggak tahu ya, mungkin something about geografinya ya. Maksudnya kalau ngelihat London gitu kayak mataharinya kan beda ya kalau di Eropa sama di sini gitu. Kayak kalau di kita tuh karena kita negeri khatulistiwa ya. Jadi negara tropis. Karena berada di garis itu ekuator ya apa namanya itu. Kayak cahaya matahari itu kayak syuting di sana nggak ada top light ya kan, matahari itu karena kulit tuh empuk gitu kayak cantik bener. Nggak ada begini silo-silo gitu. Jadi pas scene outdoor kita cakep lah. Iya bener. Iya bener, kayak enak banget ngeliat gambarnya gitu. Tapi tetap ini nggak sih, maksudnya dengan kalau scene outdoor gitu equipmentnya dengan kalau available itu udah secakep itu, equipmentnya tetap heboh nggak sih atau jadi lebih minimal ke perasaan lu ngalamin waktu lightingnya gitu-gitunya? Minimal nggak sih? Kayaknya cukup minimal. Lebih minim ya dan jadinya karena udah cakep ya. Dan kita kan memang kru kecil juga kan. Jadi pasti secara equipment nggak sebanyak di sini kalau syuting di sini gitu. Dan emang pendekatannya kalau kita lihat NKCTHI kan gambarnya tuh cantik banget, lightingnya lightingnya emang didesain dengan sangat indah gitu. Kalau di sini
Kebanyakan handheld. Iya, secara pengambilan shotnya juga kebanyakan handheld. Lebih natural. DOP-nya Pak Arnan, DOP 2-nya kameramen 2-nya Mas Angga. Sebuah film yang kalau gue lihat trailer sih sangat menjanjikan dan mungkin bisa coba dijual kepada penonton. Dibujuk-bujuk lagi coba. Ute, gantian nih beban lu gue kurangin ya. Coba coba diyakinkan penonton gimana caranya supaya tertarik gitu menyaksikan Jalan yang Jauh. Kenapa tertarik? Iya, kenapa nggak dibikin tertarik gitu maksudnya. Siapa tahu masih mikir-mikir nonton nggak ya gitu. Karena of course ini sequel dari NKCTHI dan ini menampilkan cerita fullnya Aurora. Dia merantau ke London dan memiliki kisah sendiri. Dan dia mencari arti kata rumah dan keluarga. Ya, ada Lutecia juga sebagai Duyung Senja. Beda film. Saya sebagai tante rambut palsu. Gonta-ganti rambut. Ada Jerome juga sebagai Kate. Ganindra Bimo sebagai Jem. Oke. Dan 3 siblings Narendra siblings. Ada yang mau ditambahin, Sheila? Bagus banget udah sempurna. Sama yang menarik yang gue suka dari film ini, mereka ngeditnya itu tidak linear secara story. Itu bagus banget sih menurut gue. Dan lumayan acak juga nggak linear kan? Ini lebih berani lagi. Ini lebih berani lagi. Dan nggak dikasih apa ya, kan kadang-kadang ada yang ngebedain dari color grading. Iya. Ini enggak, jadi penonton harus nebak. Jadi emang harus mikir, menyusun puzzle-nya sendiri. Iya. Dan kalau gue baca interview Angga, ini salah satu yang pengen dia wujudkan apa ya, semacam a different or a fresh experience mungkin ya ketika nonton di bioskop ya. Oke, Sheila ada yang mau tambahin lagi? Nggak? Sudah cukup? Udah indah banget ya penutup dari Lutecia barusan. Jangan lupa nonton tanggal 2 Februari. Hari ini jangan lupa nonton. Iya. Di bioskop kesayangannya Ko Ernest. Di mana bioskop kesayangan? Di mana ya? Nonton bioskop aja harus pilih-pilih yang sayang ya, ribet. Oke teman-teman, mulai hari ini sudah tayang filmnya Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jadi jangan lupa nonton, terutama buat teman-teman yang suka dan menikmati. Nanti kita cerita tentang hari ini. Kali ini kita menyimak perjalanannya khususnya Aurora dan seperti apa yang dialami di London. Syutingnya beneran London, bukan syuting dengan green screen, itu London beneran ya. London beneran, berarti bule-bule yang lewat juga bule beneran. Otentik karena saya sempat ada di sana ketika mereka syuting dan it's gonna be great. Jangan lupa nonton. Hari ini sudah tayang, 2 Februari, oke? Thank you Sheila Dara, thank you Lutecia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Inframe bersama para cast dari Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Thank you sudah menyimak Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa episode berikutnya. Dah! Bye-bye.